Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono. Hari ini kita akan membicarakan sebuah tema yang mungkin buat sebagian orang itu judul ini terkesan unik sekali. Bahkan di tengah-tengah keunikan ada begitu banyak orang yang sedang bertanya-tanya, benarkah itu yang terjadi atas hidup seorang Evangelis Daud Tony yang saya beri judul Sakti Sejak Sekolah Dasar. Bapak Ibu, anak sekolah dasar umurnya antara 7 tahun sampai dengan 12 tahun, ya. Namun lewat kesaksian beberapa video dari Evangelis Daud Tony yang sempat saya tonton, itu beliau mengatakan bahwa beliau itu mulai mempelajari ilmu hitam dari kakek dan neneknya itu semenjak Evangelis Daud Tony berumur 9 tahun. Berarti mulai umur 9 sampai 12 inilah beliau sudah sakti. Apa yang menimbulkan saya berkesimpulan beliau sudah sakti? Tidak lain adalah video Evangelis Daud Tony sendiri bersama Pastor Thomas, salah satu pendeta yang mendukung Evangelis Daud Tony dengan channel Zoom yang dibuat oleh Pastor Thomas. Ini videonya. Dukun-dukun yang zaman sekarang kan tidak memahami ilmu kebal itu tingkatannya sampai di mana, Thomas? Iya, Pak Daud. Kalau saya paham, karena dulu kan saya pernah, waktu SD kan saya pernah dites, Thomas. Iya. Dulu kan saya pernah diminta untuk jaga presiden sebelum SBY, Thomas. Oh, iya, Pak Daud. Waktu itu saya masih SD. Itu, tapi sama kakek saya tidak boleh. Iya. Karena belum waktunya. Waktu Iya, itu Pak saya Daud. dites, ditembak di mulut saya, Thomas. Terus? Waktu itu pakai senjatanya model kayak pistol, itu revolver apa ya, pokoknya 6 peluru. Itu ditembakkan di mulut saya, Thomas, dalam mulut, Thomas. Oh, iya, Pak. Karena untuk mengetes ilmu kebal yang betul-betul sempurna, itu ditembak di dalam mulut, Thomas. Kalau di Oh, mulut berarti. dia kebal, maka seluruh badannya itu benar kok kebal semua, Thomas. Oh, begitu Pak Daud ya. Jadi kalau yang tembak mulut yang kebal, berarti ilmu tinggi ya Pak Daud ya. Iya. Ya dulu kebal, mulut aja kebal, Thomas. Apalagi rambutnya. Saya dulu ditembakkan 6 kali, Thomas. Iya, Pak Daud. Di mulut saya, Thomas. 6 kali Pak Daud ya. Iya, jadi mulut saya suruh buka, langsung mulut saya dimasukin pistol, Thomas. Dor itu Pak Daud ya. 6 kali. Itu pada waktu saya masih SD, Thomas. Masih SD ya. Karena dites, karena kakek saya dulu diminta untuk jaga Presiden Soeharto. Oh. Tapi beliau tidak berkenan karena sudah umur ya. Iya. Nah, ajudannya Presiden langsung nyoba saya, Thomas. Iya. Tidak mempan, Thomas, karena saya kan kebal sempurna, Thomas. Iya. Ya, itulah video dari Evangelis Daud Tony yang lagi ngobrol dengan Pastor Thomas. Yang menjadi pengikut dan pengagum Evangelis Daud Tony tentunya semakin kagum bahwa
Evangelis Daud-Tony benar-benar adalah orang yang sakti. Sebab sejak SD, entah pada waktu dites oleh ajudan Presiden Soeharto, mulutnya itu dimasukin pistol dan ditembakkan 6 peluru, ya. Itu ternyata Evangelis Daud-Tony itu tidak apa-apa karena punya ilmu kebal yang sempurna. Namun bagi orang yang tidak bukan pengagum daripada Evangelis Daud-Tony, tentunya muncul 1000 pertanyaan. Ini benar-benar terjadi atau ini sebuah dongeng saja atau justru Evangelis Daud-Tony adalah orang yang sedang berbohong. Sebab kita menganalisa ya sebagai orang awam yang tidak mengerti tentang ilmu kebal dan lain sebagainya. Usia Evangelis Daud-Tony ketika belajar ilmu hitam dari kakeknya dan neneknya itu kan mulai usia 9 tahun. Kalau sejak SD sudah punya kebal yang sempurna, dengan dites ditembak di mulutnya dengan 6 peluru tidak apa-apa, berarti ya hanya sekitar 3 tahun beliau belajar mendadak punya ilmu kebal yang sempurna. Atau mungkin ilmunya kakeknya ini bisa ditransferkan ya, sehingga tidak memerlukan waktu yang panjang, mendadak ahli waris ini menjadi sakti. Bapak Ibu, yang kita perlu pikirkan, anak umur 9 tahun sampai 12 tahun menjadikan sesuatu yang menarik bagi seorang presiden itu luar biasa. Apanya yang menarik ya buat seorang presiden sehingga diminta ya umur 9 sampai 12 tahun bisa apa? Diminta untuk menjaga presiden ya. Dari segi usia jelas masih kanak-kanak ya. Dalam kepribadian belum dewasa. Tetapi seorang presiden ya tidak disebutkan namanya presiden siapa ya. Itu sudah tertarik untuk meminta Daud-Tony sebagai penjaganya. Tetapi di situ dikatakan kakeknya tidak mengizinkan sebab belum waktunya. Mungkin kakeknya berpikir masih terlalu kecil. Sedangkan kakeknya tadi disebutkan diminta menjaga Presiden Soeharto, ya. Namun kakeknya tidak berkenan sebab sudah tua. Berarti Daud-Tony juga tidak jadi mengawal presiden, kakeknya juga tidak jadi menjaga. Dua-dua tidak jadi, ya. Cuma dibuat sebuah cerita bahwa Presiden Soeharto pernah tertarik. Dan pada saat kakeknya tidak mengizinkan, kakeknya juga tidak berkenan, ajudan presiden ini menurut Daud-Tony penasaran. Dia mencoba kesaktian Daud-Tony yang masih sekolah dasar ini tadi dengan memasukkan revolver ya pistol ini tadi ke dalam mulut Evangelis Daud-Tony dan di situ diledakkan 6 peluru dor 6 peluru ya. Berarti proyektilnya ini kan di mulut ya. Bukan dor dikeluarkan, bukan. 6 dor, 6 proyektil itu ada di mulut. Wah, tidak kesedak sudah luar biasa. Namun, percaya sajalah, ya. Sebab memang demikianlah cerita daripada orang-orang yang sakti. Bapak Ibu, inilah salah satu buktinya, ya. Ternyata ada kuasa lain, kuasa daripada roh jahat iblis setan yang juga bisa memberikan sesuatu yang mengagumkan, yang menakjubkan, membuat orang yang menjadi hambanya itu bisa kebal, bisa sakti seperti apa yang mereka minta. Tetapi di awal firman Tuhan itu
ditulis oleh Musa, diturunkan dari Tuhan kepada Musa, kepada bangsa Israel, dan kepada umat manusia, pada umumnya sekarang, Tuhan sudah memperingatkan demikian. Kita lihat ya, Ulangan pasal 5, ayat 7 sampai dengan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain, A-nya huruf kecil ya, Allah lain, A-nya huruf kecil, di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku, huruf besar, Tuhan Sang Pencipta langit bumi dengan segenap isinya, Tuhan Allahmu, huruf besar semua, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak, B-nya kecil, berarti kesalahan orang tua, kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Bapak Ibu, artinya apa? Artinya Tuhan sudah memperingatkan ya. Kalau orang menyembah kepada Allah lain, hanya huruf kecil ya, menghamba kepada iblis setan, berarti orang itu membenci aku, hanya huruf besar ya. Membenci Tuhan, huruf besar semuanya, yang adalah Sang Pencipta langit bumi dengan segenap isinya. Maka Tuhan berkata, aku ini Allah yang pencemburu, sebab aku yang menciptakan manusia, yang memelihara manusia, memberikan segala sesuatu di dalam hidup manusia, mengampuni dosa manusia, dan menyelamatkan mereka di dalam hidup yang kekal. Oleh karena itu, ketika orang-orang yang sudah dicintai, dikasih oleh Tuhan, kemudian mengabdi kepada Allah yang lain, maka Tuhan berkata, ya, oleh karena kesalahan kamu sebagai seorang bapak, sebagai orang tua, maka Tuhan juga akan membenci keturunan ketiga, bahkan keturunan yang keempat. Namun Bapak Ibu, manusia seringkali ingin mencoba-coba demi untuk meraih cita-citanya. Mereka datang kepada iblis setan, sebab ketika mereka meminta kepada iblis setan, keinginan mereka akan mudah atau cepat terkabul. Sebab iblis setan ingin menjadi pesaing utama bagi Tuhan dengan memberikan secara instan. Namun, sifat pemberian iblis setan secara instan ini tidaklah diberikan oleh iblis setan secara gratis, tetapi ada harga yang harus dibayar, yaitu tentang tumbal nyawa, ya, atau hidup penderitaan yang akan dialami oleh keturunan ketiga bahkan yang keempat. Dan sifatnya iblis setan memberikan apa yang diminta oleh manusia bersifat transaksional, ya, transaksional. Manusia minta apa saja dikasih, yang penting ada imbalannya, yaitu korban, ya, atau nyawa dari kerabatnya dan lain sebagainya. Bapak Ibu, hati-hati ya, jangan sampai kita masuk ke sana. Menurut pengakuan kesaksian Evangelis Dautoni, beliau adalah orang yang bersyukur ya, karena sempat bertobat. Menurut beliau seperti itu. Tetapi jika saya menyaksikan video-video beliau, saya justru menyangsikan apakah benar seorang Evangelis Dautoni adalah orang yang benar-benar sudah bertobat, meninggalkan ilmunya, meninggalkan roh-roh jahat yang dulu menjadi sesembahan dia, kemudian mengikut kepada Kristus. Sebab saya berpikir secara logis, ya, kalau seseorang hanya punya ilmu kebal saja, tentunya dia tidak akan menjadi daya tarik
buat orang lain untuk menggunakan tenaga atau jasanya dia untuk ya mengawal presiden atau melindungi seseorang. Pasti tidak. Sebab orang yang punya ilmu kebal hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Pasti jika sampai hari ini di dalam setiap video Evangelis Daud Tony, ketika dia bercerita, dia selalu menceritakan bahwa beliau ini selalu dinantikan menjadi salah satu orang yang diandalkan di tim pengawalan khusus ya untuk keamanan negara, katanya begitu ya. Dan saya yakin pasti bukan hanya punya ilmu kebal, pasti punya ilmu lain yang bisa menjadi manfaat buat orang lain. Kita tonton video yang satu ini, pernah saya buatkan video saya. Bahwa saya di dalam video tadi, saya memberikan judul, Sai Baba mati bukan karena Yesus, tetapi Sai Baba mati di tangan Daud Tony. Karena yang dikhawatirkan dalam diri saya adalah saya kan ahli penyetop jantung. Ahli penyetop jantung. Dan semua lawan saya mati serangan jantung. Mati serangan jantung. Wah. Dan itu target selesai jantung semua. Dan tanpa jejak. Tanpa jejak. Nah, makanya saya disumpah di 2013. 2013. Karena waktu itu beliau jadi kasat. Jadi kasat ya Pak. Jadi sebelum pensiun beliau sumpah saya dulu. Oh. Dan itu kan bicara dia sebagai jenderal. Jenderal. Karena saya lihat kemampuan kamu, kalau sampai disalahgunakan bisa berbahaya untuk keamanan negara. Nah setelah itu, karena selama 10 tahun saya lihat kamu tugas, semua selesai tanpa jejak. Tanpa ampun, tanpa jejak. Nah setelah itu saya disumpah sebelum beliau pensiun itu di rumah dinas. Di rumah dinas. Di rumah dinas, sumpah bahwa saya tidak boleh mengajarkan, melatih, menggunakan teknik membunuh tanpa jejak. Membunuh tanpa jejak. Wow. Ya, saya dari dulu. Saya tanya, Jenderal, kenapa saya harus disumpah? Saya Baba aja yang di India selesai, apalagi hanya di Indonesia. Bapak Ibu, dari kesaksian video Daud Tony ini, kita menyaksikan sendiri apa yang dikatakan oleh beliau, bahwa Sai Baba saja yang di India selesai, apalagi yang di Indonesia. Dan Evangelis Daud Tony disumpah oleh seorang jenderal untuk tidak menggunakan, tidak mengajarkan teknik membunuh tanpa jejak dengan menyetop jantung, kan begitu ya. Artinya apa? Di tahun 2013 Evangelis Daud Tony, ilmu itu masih melekat, masih ada, dan Sai Baba bisa saja mati karena disetop jantungnya oleh Evangelis Daud Tony. Dan apa yang dilakukan tanpa jejak. Nah, Bapak Ibu, mengapa saya berpikir ya bahwa ilmu Evangelis Daud Tony membunuh dengan menyetop jantung tanpa jejak ini masih ada, dan mungkin ilmu-ilmu lain masih melekat sehingga tidak memenuhi apa yang ditulis di dalam Alkitab. Sebab Alkitab kan berkata, orang yang sudah bertobat itu menjadi ciptaan Tuhan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Dan orang-orang yang sudah bertobat itu biasanya menjadi orang biasa. Ya, ilmu-ilmunya hilang. Tidak ada hal-hal yang dahulu itu tetap dibanggakan sampai hari ini. Sama seperti Rasul Paulus, dia justru bilang, apa yang dulu aku lakukan, aku pikir menjadi sesuatu yang hebat. Tetapi setelah aku mengenal Kristus, semuanya itu adalah sampah. Ya, adalah sampah. Bahkan Rasul Paulus bilang, di antara semua rasul, aku adalah orang yang paling berdosa, paling kotor, paling hina. Ya, tetapi sebaliknya, Evangelis Daud Tony
adalah orang yang semakin bangga ketika beliau menyaksikan apa yang dia bisa, ya. Walaupun beliau selalu berkata, waktu saya belum bertobat dahulu, ya. Seakan-akan saat dia berbicara, dia sudah bertobat. Justru saya timbul tanda tanya, ya, timbul tanda tanya sebab di dalam setiap videonya Evangelis Daud-Toni, dia pun selalu berkata, hari ini dia juga didatangi, diminta untuk menjadi pengawal pengamanan tim khusus juga untuk diaktifkan kembali. Bahkan pemandunya, Pastor Thomas, Jonas, Michael yang suka mendukung Evangelis Daud-Toni juga bertanya, Bapak sekarang masih di ring 1. Nah, ring 1 yang mana? Ya, apakah Presiden Joko Widodo? Saya pikir tidak, sebab nama-nama yang disebutkan oleh Evangelis Daud-Toni adalah nama-nama yang dekat dengan keluarga Cikeas, ya. Sama seperti menurut kesaksian Evangelis Daud-Toni membunuh Sai Baba karena ingin melindungi keluarga Cikeas. Bapak Ibu, saya berkesimpulan bahwa Evangelis Daud-Toni belum bertobat secara sempurna, ya. Sebab salah satunya beliau suka bangga dengan ilmu yang dia miliki, ya. Sampai dengan 2013 baru disumpah jangan mengajarkan. Berarti dia masih punya. Buktinya seorang jenderal masih takut karena kalau nanti disalahgunakan ilmu Daud-Toni ini bisa mengancam keamanan negara, ya. Luar biasa, saudara. Seandainya Daud-Toni dulu ini sudah agak dewasa, kita berjuangnya nih meraih kemerdekaan kan lebih gampang, ya. Mungkin Jepang atau Belanda itu bisa disantet satu-satu sehingga tidak perlu ngotot dengan bambu runcing, ya. Bapak Ibu, saya berkesimpulan beliau adalah orang yang belum bertobat secara sempurna. Sebab apa? Ternyata di tahun 2022, ya, ini videonya 2022, obrolan Evangelis Daud-Toni dan Pastor Michael bisa kita tonton dan nanti kita simpulkan. Walaupun saya ini bukan sarjana ekonomi. Nah, tapi kalau saya kan teman saya bicara itu adalah ahli-ahli ekonomi semua, Michael. Ya. Dan mereka semua pegang data semua, Michael. Iya. Nah, tim Elang sampai sekarang masih koordinasi semua, Michael. Masih kenal-kenal, masih ngobrol-ngobrol, Pak, ya? Bukan hanya kenal, koordinasi, Michael. Jadi Pak Daud juga istilahnya masih kerja di staf kepresidenan. Enggak, Michael, tidak. Saya sewaktu-waktu kalau ada sesuatu yang urgent dan perlu sesuatu yang penting, langsung saya ditelepon untuk berangkat untuk pengamanan khusus, Michael. Kayak kapan hari yang waktu itu ya, Pak, ya? Waktu mestinya pelayanan di GCS terus dipanggil ya, Pak, ya? Iya, karena langsung dari kode tim Elang memanggil saya, Michael. Ya, jadi pengabdian seumur hidup, Pak. Kalau saya kan freelance, Michael. Karena kan saya udah resign tahun 2014. Iya. Nah, tapi sewaktu-waktu diperlukan, nah kode tim Elang itu diaktifkan, dipanggil, Michael. Iya. Nah, kalau udah diaktifkan ya langsung khotbah pun ditinggal, Michael. Bapak Ibu, sudah resign 2014. Tetapi masih selalu diharapkan sebagai orang andalan di tim pengawalan khusus, ya. Sewaktu-waktu kode tim Elang itu bisa diaktifkan, Evangelis Daud-Toni dipanggil. Kalau sudah seperti itu, khotbah pun ditinggal. Nah, ini terjadi 2022 atau mungkin 2021. Ya, khotbah pun ditinggal. Nah, Bapak Ibu, dari kesaksian video ini, saya berkesimpulan, kalau hanya punya ilmu kebal saja, apa manfaatnya buat orang lain? Kan tidak ada. Tentunya punya ilmu-ilmu yang lain yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Sehingga Evangelis Daud-Toni
tetap menjadi andalan untuk pengamanan negara. Itu yang dikatakan oleh Evangelis Daud-Tony. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya paparkan dari ketiga video itu. Semuanya adalah video asli dari Evangelis Daud-Tony dalam obrolannya dengan Pastor Michael, Pastor Thomas, dan yang lainnya. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau memberikan pendapatnya dan atau bertanya. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus memberkati saya bersama keluarga. Amin. Silakan Pak Michael, Pak Christian Adirambing, Bu Lydia, Bu Seringatin, Ibu Kumalasari, Pak Effendi, Bu Endang, Bu Maria Titin, Pak Cundwi. Silakan siapa yang mau bertanya atau memberikan pandangan dan pendapatnya. Ini orang sakti yang sejak kecil ya, sejak SD. Nah, sebelum Anda bertanya, tadi ada banyak yang terlambat. Saya akan tayangkan video yang pertama lagi supaya yang terlambat tadi tahu saktinya sejak SD seperti apa. Dukun-dukun yang zaman sekarang kan tidak memahami ilmu kebal itu tingkatannya sampai di mana, Thomas? Iya Pak Daud. Kalau saya paham, karena dulu kan saya pernah, waktu SD kan saya pernah dites, Thomas. Iya. Dulu kan saya pernah diminta untuk jaga presiden sebelum SBY, Thomas. Oh iya Pak Daud. Waktu itu saya masih SD. Itu, tapi sama kakek saya tidak boleh. Iya. Karena belum waktunya. Waktu Iya, itu saya Pak. dites, ditembak di mulut saya, Thomas. Terus? Waktu itu pakai senjatanya model kayak pistol, itu revolver apa ya, pokoknya 6 peluru. Itu ditembakkan di mulut saya, Thomas, dalam mulut, Thomas. Oh iya Pak. Karena untuk mengetes ilmu kebal yang betul-betul sempurna, itu ditembak di dalam mulut, Thomas. Kalau di mulut dia kebal, maka seluruh badannya itu benar kok kebal semua, Thomas. Oh begitu Pak Daud ya. Jadi kalau yang tembak mulut yang kebal, berarti ilmu tinggi ya Pak Daud ya. Iya. Ya dulu kebal, mulut aja kebal, Thomas. Apalagi rambutnya. Saya dulu ditembakkan 6 kali, Thomas. Iya Pak Daud. Di mulut saya, Thomas. 6 kali Pak Daud ya. Iya, jadi mulut saya suruh buka, langsung mulut saya dimasukin pistol, Thomas. Dor itu Pak Daud ya. 6 kali. Itu pada waktu saya masih SD, Thomas. Masih SD ya. Karena dites, karena kakek saya dulu diminta untuk jaga Presiden Soeharto. Oh. Tapi beliau tidak berkenan karena sudah umur ya. Iya. Nah, ajudannya Presiden langsung nyoba saya, Thomas. Iya. Tidak mempan, Thomas, karena saya kan kebal sempurna, Thomas. Iya. Itulah video yang tadi Bapak Ibu mungkin yang terlambat bisa menyaksikan ya. Betapa saktinya seorang Evangelis Daud-Tony sejak SD memiliki ilmu kebal yang sempurna sampai-sampai seorang presiden itu tertarik untuk dijaga oleh anak umur 9 sampai 12 tahun. Tetapi oleh kakeknya tidak boleh, jadi tidak jadi. Kakeknya diminta, tetapi oleh karena sudah umur, kakeknya tidak berkenan, sehingga juga kakeknya tidak jadi. Ya, kakeknya tidak jadi, Daud-Tony juga tidak jadi. Tetapi sakti, saudara, 6 peluru ada di dalam mulut, tidak apa-apa. Tentunya kalau orang sudah seperti ini, sariawan pun juga tidak akan pernah ada. Silakan Bapak Ibu yang memberikan tanggapan. Monggo. Salam, saya mau memberi tanggapan, Pak. Silakan Bu Lydia. Kenapa Bu? Anda ini dari cerita-ceritanya Pak Daud-Tony ini dia masih memiliki sifat kesombongan. Iya. Seperti dia mendongeng untuk anak yang mau tidur.
Iya. Nah, Pak Thomas ini juga seperti itu. Dia mau Pak Thomas tidur. pendeta loh. Pendeta Iya. loh ini. Ini pendeta, ngerti Alkitab mestinya. Ya, tapi dia lebih Pastor percaya. Michael juga. Dia lebih percaya dengan dongeng-dongeng yang Iya. diucapkan Pak Dautoni. Ya, kalau dari video-video itu sepertinya dia tidak benar-benar bertobat sih, karena masih suka pamer bahwa saya sakti. Terus yang didongengin pun juga iya seperti kerbau dicocok hidungnya. Iya, karena masalah penonton, Bu. Penonton di YouTube-nya ini kan ada duitnya. Ya. Kalau pendeta ngundang di gereja, gerejanya penuh juga, kan begitu. Iya. Terus sampai itu tadi juga saat dia dipanggil pasukan khusus ya. Iya, tim pengamanan khusus. Nah, tim pengamanan khusus. Khotbah pun dia tinggal. Wah, lebih penting ini ya, tim pengamanan khusus daripada melanjutkan khotbahnya. Iya. Makanya itu. Tuhannya jadi nomor berapa gitu loh. Nah, makanya itu yang saya bilang, dia masih mempunyai sifat kesombongan, masih menonjolkan akunya. Gitu. Iya. Itu sih tanggapan saya, Pak Roni. Iya, terima kasih. Tetapi soal kebal yang ditembak di mulut, Ibu percaya kan? Tidak. Loh. Saya tidak percaya ya? sih, karena saya tidak tahu sendiri. Iya. 6 peluru kan langsung ditembakkan di mulut Kan, untuk ngetes kebal sempurna. iya, bisa saja dia membual kan. Iya, oke. Ya, Bu Lydia, terima kasih. Kalau menurut saya sih Pak, itu tidak penting. Iya. Karena apapun yang kita miliki, tanpa Tuhan tidak ada artinya kok Pak. Iya. Amin. Jadi sekalipun mungkin dia kebal, ya kalau mau dikatakan percaya atau tidak, ketika dia umur 9 tahun dia ditembak 6 peluru di mulut tidak apa-apa, itu saya ada unsur percayanya juga sih Pak. Karena memang iblis itu mampu melakukan apapun kok. Iya. Dan kembali lagi, sekali lagi seperti yang tadi sudah saya katakan, itu tidak penting. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sringatin. Tetapi saya ingin membagikan cara pandang saya, khususnya kepada Anda sebagai gembala sidang, atau Anda yang mengasihi Kristus dan segala firman-Nya. Hati-hati, ternyata oleh karena apa yang dikatakan oleh Evangelis Dautoni, telah dipercayai oleh ribuan orang ya, banyak orang ya. Bukan kita ada iri hati, tidak. Tetapi kita ingin mencermati, ingin memperhatikan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Hati-hati dengan raginya orang Farisi, yaitu pengaruh buruk dari ajaran mereka yang membuat pendengar akhirnya semakin jauh dari kebenaran Kristus. Sehingga dengan demikian kita seharusnya terhadap pengajar-pengajar yang menyelewengkan firman Tuhan, kita harus mengcounter ya. Kita harus melawan demi jiwa-jiwa yang disesatkan itu tadi. Kasihani jiwa-jiwa itu tadi. Sebab kita punya tugas ya, menangisi jiwa-jiwa yang bakal binasa karena disesatkan oleh ajaran yang salah. Satu. Kedua, kita harus mengusir serigala buas yang akan memangsa domba milik Kristus. Apapun resikonya, mungkin kita bisa dihujat. Aduh, Pak Roni itu ada iri hati, ya. Jangan menjamah orang yang diurapi Allah. Nah, seperti itu dan lain sebagainya. Saya tidak pedulikan, ya, sebab apa yang sedang disampaikan oleh seseorang yang menyelewengkan firman Tuhan, selama banyak pengikutnya, selama
banyak orang yang menyelewengkan firman Tuhan, saya sudah bertekad pasti akan berhadapan dengan tim saya, ya, dengan tim saya yang akan mengkoreksi dan meluruskan ajaran-ajaran mereka. Urusan penonton jemaat mau kembali bertobat sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab yang saya jelaskan, puji Tuhan, Anda mau memilih mengikuti kesaksian seseorang yang tidak berdasarkan kitab suci, terserah juga. Teristimewa kepada gembala-gembala sidang, ya, yang sesungguhnya Anda bisa merasakan ajaran-ajaran yang hari ini Anda menjadi channel pendukungnya itu benar atau salah. Anda sesungguhnya adalah orang yang sudah mengerti tentang Alkitab. Anda bisa rasakan. Tetapi jika Anda melawan Roh Kudus yang berbicara di dalam hati nuranimu, risiko tanggung sendiri. Sebab Tuhan sudah berkata di dalam Ulangan pasal 5 ayat 7 sampai 9 tadi, bahwa Tuhan adalah Allah yang pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapak, huruf kecil, orang tua kepada keturunan ketiga, bahkan keturunan keempat. Itu yang akan engkau tanggung bersama anak cucumu. Iya, Pak. Mungkin yang ada pemirsa ini hari ini, penonton hari ini, ya, anggota Roni Suwana Bible Study ini takut, Pak, disumbat jantungnya, Pak. Lebih baik diam. Iya. Banyak memang orang-orang bertanya kepada saya, Pak Roni tidak takut disantet jauh Tony? Apakah penonton di sini anak-anak Tuhan tidak berani membicarakan evangelis Daud Tony karena cerita-cerita beliau yang luar biasa itu membuat nyali Anda itu hilang, ya. Nah, kalau itu yang terjadi, ya Bapak Ibu, Anda bukan Kristen yang sejati. Sebab apa? Ini ada ayatnya, Bilangan 23 ayat 23. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Yakub dan Israel orangnya cuma satu. Nama Yakub diganti oleh Tuhan dengan Israel. Itulah yang diberikan oleh Tuhan sebagai jaminan bahwa mantra tenung santet tidak akan mempan kepada Yakub, kepada Israel, kepada saudara dan saya yang kita memiliki hidup setia kepada Tuhan, artinya suka mendengar firman Tuhan, dan di dalam setiap tarikan nafas hidupnya, dia melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Itu Anda dipagari, ya, dilindungi keselamatanmu dan keluargamu dari kuasa-kuasa roh jahat. Tidak munafik sih. Dulu pertama kali saya membaca bukunya Daud Tony yang pertama, waktu dia dibaptis sama Gilbert, Gilbert, itu ceritanya sangat menarik buat saya karena dia adalah keturunan dari kakek dan nenek orang-orang sakti yang bertobat dan bisa hanya dengan kata haleluya semua mental ilmu-ilmu itu cerita singkat dari Pendeta Gilbert. Saya singkat ini. Itu memang saya tertarik juga. Wah, hebat juga kuasa Tuhan bisa menaklukkan ilmu-ilmu itu. Tapi makin ke belakang, saya merasakan setelah menjadi hamba Tuhan, ini komersil, Pak. Iya, maksudnya settingan. Settingan. Oh, settingan. Ini kesannya hanya menaikkan pamornya Pendeta Gilbert dan mengangkat Daud Tony untuk semakin tenar. Itu aja yang saya dapati selama ini dan saya sudah tidak tertarik lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Michael. Memang banyak orang yang berpikir itu settingan, ya.
Nah, pada waktu itu memang Evangelis Dautoni kan bersaksi, ilmunya dia dicoba ya, dicoba untuk mengalahkan Pendeta Gilbert. Ternyata Pendeta Gilbert hanya dengan haleluya ilmunya mental, Evangelis Dautoni katanya hilang ingatan 1 tahun. Bahkan sampai sekarang terkadang masih ngeblank, begitu loh. Iya. Nah, banyak orang-orang sama punya pandangan pendapat seperti Pak Michael. Bukankah ini cuma settingan untuk meningkatkan ya pamor kehebatan Pendeta Gilbert. Sekaligus karena itu Pendeta Gilbert giliran kasih panggung di jaringannya dia untuk Evangelis Dautoni sehingga dua-duanya sama-sama booming. Nah, oke Bapak Ibu, pendapatnya Pak Michael. Mungkin ada pendapat yang lain, silakan. Ya, saya sudah siap video saya ini akan dihujat oleh pengikut pengagum Evangelis Dautoni. Ya, mereka kadang tidak pakai apa itu mikir panjang-panjang. Yang penting itu belain junjungannya. Ada Pak Chun Lui, silakan Pak Chun Lui. Silakan Pak Chun Lui. Saya sih mendoakan supaya Pak Dautoni bertobat. Amin. Ya, itu saja. Ya Pak Chun Lui, terima kasih. Sama dengan saya juga berdoa setiap hari untuk Evangelis Dautoni dan pendeta-pendeta yang sementara waktu mengajarkan pengajaran yang menyimpang dari firman Tuhan, agar supaya Roh Kudus mengingatkan, menjamah mereka untuk mereka bertobat. Sesungguhnya mereka ini punya banyak pengikut. Dengan mereka bertobat, maka mereka akan mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang benar, dan jiwa-jiwa yang menjadi pengikut kalian itu pun juga diselamatkan. Dengan demikian, nama Tuhan akan dimuliakan. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.